Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagai penutup ya daripada Alkitab Tajul Arus, masih pembahasan seputar bagaimana kita harus paham betul atas bermuamalah dengan dunia. Ya, kemarin dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah bahwasanya tadbir itu ada yang mahmud, ada yang madmum ya. Tadbir yang madmum yaitu ketika seseorang mengelola dunia untuk dunia. Ya, maka ini orang akan tersesat. Namun ada yang kedua, tadbir yang mahmud, yaitu dia ngurusin dunia tapi semata-mata digunakan sebagai kendaraan, semata-mata digunakan sebagai wasilah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membantu orang lain, dengan menggunakan hartanya itu hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya qala Imam Ibn Athaillah Sekandari, wa kanatid dunya fi akufihim la fi qulubihim, sehingga dunia itu ada di tangan mereka saja, nggak sampai masuk ke dalam hati mereka. Tanda-tandanya apa? Kalau sekedar ngaku nggih gampang ya. Tanda-tandanya apa? Sabaru anha hina fuqidat, ketika tidak ada mereka bersabar. Wa syakarullah hina wujidat, ketika ada bersyukur. Tapi ada lagi kelompok sufi yang di atasnya ini. Kalau ini kan kata beliau, ketika tidak ada mereka sabar, ketika ada mereka bersyukur. Ada seorang sufi ditanya masalah syukur. Nah, maka beliau mengatakan, lah kalau sekedar model kayak gini ya maaf, hewan pun, hewan yang hidup di desa kami seperti itu. Kalau nggak dikasih ya sabar, kalau dikasih terima kasih. Nah terus kalau panjenengan gimana? Maka dijawab, kalau kami itu, ini mereka ini ya kaum sufi, mereka mengatakan muni'na syakarna, ketika kami nggak dikasih kami bersyukur, karena kami memahami betul itu adalah yang terbaik dari Allah kepada kami. Wa in utina atharna, ketika kami diberi bukan hanya bersyukur, tapi kami akan lebih mendahulukan orang lain dengan pemberian tersebut. Nah, ini the next level ya. Nah, kita menjadi kayak gini aja bagus. Ketika ya sabaru anhaina fuqidat, ketika mungkin diberi sedikit bersabar, ketika diberi maka bersyukur. Wa inna ma ibtalahumullah bil faqr fi awwal amrihim hatta takammalat anwaruhum wa tatahharat asraruhum. Rata-rata di antara mereka itu ya, sesungguhnya Allah menguji mereka dengan kekurangan di awal-awal mereka. Kenapa? Supaya cahaya mereka menjadi sempurna dan batin mereka menjadi bersih. Maksudnya tidak bingung dengan dunia, karena memang dikatakan tidaklah bertambah dunia itu dalam hati seseorang kecuali cintanya kepada akhirat akan berkurang. Jadi tidak bisa kemudian cintanya dunia 70%, cinta akhirat juga 70%. Lah ini tidak mungkin. Berarti kalau cinta dunia 70%, ya akhiratnya 30. Akhiratnya 70, ya dunianya 30. Nah, seperti itu. Karena kata Imam Ibn Athaillah, seandainya mereka dari awal sudah diberi segalanya, maka nanti dikhawatirkan dunia itu yang akan mengambil mereka. Bukan mereka yang menguasai dunia, tapi dikuasai. Nah, melainkan ketika mereka di awal diberi kekurangan, kemudian pada akhirnya oleh Allah diberi dengan kelebihan, sehingga tasarruf fiha tasarruf al-khazin al-amin. Ya, Allah akan memberikan kepada mereka sebagaimana tasarrufnya seorang yang menjaga yang amanat. Nah, ini sebetulnya termasuk di dalam masalah rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada mulanya mereka nggak langsung kemudian diberi oleh Allah segala macam. Daripada rahasia-rahasianya tadi itu. Melainkan sedikit demi sedikit, ya. Bertahap. Ketika Allah melihat ini orang adalah orang yang amanah di dalam rahasia Allah,
maka Allah baru kemudian memberikan kepada mereka, ya karena memandang orang ini adalah orang yang amanat di dalam mentasarufkan rizki yang Allah berikan tersebut, baik rizki ini hissi maupun maknawi. Dan mereka wamtathalu fi qauli rabbil alamin, mereka menjalankan firman Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan berinfaklah daripada apa yang Allah telah jadikan kepada kalian, ya sebagai pemimpin-pemimpin di alam dunia ini. Fakanat dunya fi aidi sahabat la fi qulubihim, maka dunia itu di tangannya para sahabat, tidak sempat masuk di dalam hati mereka. Jangankan para sahabat, kita melihat para wali pun seperti itu. Ya. Wa yakfika fi dzalik khuruj Umar bin Khattab an simale. Cukup bagi kita untuk memahami ini, misalnya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menginfakkan setengah totalitas daripada hartanya. Jadi hartanya itu separuhnya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan. Lebih parah, lebih dahsyat lagi, khuruj Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu an mali kulli. Dan Sayyidina Abu Bakar lain lagi. Semua hartanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengeluarkan 700 unta. 700 unta bukan untanya saja, sama sembako zaman sekarang ya, sembako yang diberikan dinaikkan ke unta-unta tadi itu 700. Satu unta aja berapa ya? Ya. Wa tajhiz Utsman bin Affan jaishal usrah. Sayyidina Utsman bin Affan beliau mempersiapkan daripada prajurit-prajurit, kudanya, keperluannya. Ila ghairi dzalik min husni af'alihim. Lebih banyak lagi daripada indahnya akhlak-akhlak mereka. Wa sana ahwalihim radhiyallahu ta'ala ajma'in ridhaan daiman abada. Dan bagaimana indahnya keadaan mereka yang penuh dengan keridhaan dari Allah yang selama-lamanya. Fatatammanatil ayatu tazkiyah li tawahirihim basarairihim. Maka ayat-ayat itu ya telah mengandung pensucian atas zahir mereka dan batin mereka. Wa isbat mahamidihim wa mafakhirihim, dan menetapkan bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang terpuji dan orang-orang yang layak dibanggakan atas kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sangat dahsyat sekali. Jadi ciri-cirinya orang itu yang tadbir mahmud kemarin ya. Ada tadbir madmum itu kan ngurusi dunia ya untuk dunia. Mengelola dunia ya untuk dunianya sampai mati. Ya kalau kemarin kita di rumah itu sampai mati pun ya ketika ingat mati yang diingat bukan sanggup akhiratnya sedikit, kurang amal, bukan. Tapi mikirnya apa? Lu gimana nanti pabrik saya? Gimana? Oh ini sudah, akhirat sudah di depan mata. Tidak usah jauh-jauh ya. Masalah para sahabat ini sudah dahsyat sekali. Yang ditubani loh. Kita mungkin banyak yang menangis. Mau meninggal kurang lebih belasan tahun yang lalu. Al-Habib Alwi ya, bin Muhammad Ba'akil. Itu dunia tidak ada di dalam hati beliau. Beliau itu orang yang sangat-sangat dermawan sekali. Orang-orang itu kalau datang ke rumah Habib Alwi, ya akhirnya insya Allah bulan depan ini, pertengahan Agustus. Habib Alwi itu, tamu yang datang ke rumahnya bukan hanya tanya masalah ilmu saja. Saat curhatnya, saat meminta bantuannya. Tapi Habib Alwi dengan luasnya dada beliau, dengan besarnya keyakinan beliau sama Allah, tidak ada kemudian beliau menolak orang. Bahkan dalam manaqib beliau tadi itu, beliau kalau dikasih hadiah dari santri, ya dari pecintanya, dari temannya, itu langsung keluar. Bahkan kalau misalnya ada orang datang ke rumah beliau, ya curhat sama beliau, ada masalah, beliau kebetulan tidak ada uang, misalnya waktu itu, beliau disuruh milih sama beliau, barang-barang di rumah ini yang mau diambil apa? Bawa pulang. Nah ini orang-orang yang tidak ada dunia itu dalam hatinya. Dunia itu memang dalam hatinya itu apa? Bagaimana bisa menolong orang lain, bagaimana bisa menyenangkan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemudian gimana saya harus kaya raya, gimana saya harus banyak dunianya, tinggi jabatan. Tidak ada, itu terlalu remeh.
untuk masuk ke dalam hati mereka yang mulia. Jadi dahsyat sekali ya. Sedekah ini luar biasa. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ini ajib sekali ini. Dikatakan anna abidan abada sab'ina sana. Ada seorang abid ini ahli ibadah 70 tahun. Bukan 7 hari, bukan 7 bulan 70 tahun. Tsumma asaba fahisyah fa ahbata amaluhu biha. Kemudian setelah 70 tahun ibadah, hamba ini kebeleset melakukan sebuah maksiat yang besar di sisi Allah. Akhirnya amalan 70 tahun itu hangus. Nah ini jadi kita hati-hati ya. Kita hati-hati. Jangan kita kemudian alhamdulillah diberi izin oleh Allah, diberi taufik beribadah, kita merasa aman. Enggak. Bisa jadi karena satu perbuatan dosa yang besar yang mungkin kita anggap enteng, ternyata semuanya tadi itu sia-sia, tidak ada artinya. Nah ini 70 tahun amalnya hilang gara-gara satu maksiat. Nah tapi kemudian gimana? Kemudian dia turun, ya dia mau mandi gitu. Famarra bihi miskin. Kemudian ada orang miskin lewat. Ini orang 70 tahun hangus pahalanya. Kemudian dia mau mandi, melihat ada orang miskin, dikasih biroghif, bukan dikasih uang banyak, dikasih roti. Faghafarallahu lahu dzanbahu. Sebab dia ngasih roti itu, Allah ampuni dosanya dan Allah kembalikan lagi pahala daripada amalan-amalan 70 tahun tadi itu. Ya, apalagi dikatakan sedekah pada pagi hari, maka ada istilah apa? Sedekah subuh. Ya, itu dahsyat memang. Itu memang memiliki kelebihan daripada sedekah di waktu yang lain. Loh, apa dalilnya? Nabi SAW beliau bersabda, "Bakiru bis sadaqah fa innal bala' la yatajawazuha." Berpagi-pagilah di dalam bersedekah karena bala tidak akan melangkahi sedekah pagi, sedekah subuh. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau pun menyatakan dalam kitabnya ketika membahas sedekah itu, kata beliau, jangan sekali-kali menolak permintaan pengemis pada pagi hari karena itu fadilahnya lebih daripada yang lain gitu. Fadilahnya memberikan keselamatan kepada kita. Nah, dan itu ketika di pagi hari itu kan bukan pilihan kita. Ya, bukan kita yang datang nyari mau ngasih orang, bukan. Tiba-tiba datengin orang dimintain. Nah, ini berarti bukan ikhtiar kita, tapi ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita langkahi lah, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan yang berharga itu. Faqad tabayyana min hadza, maka telah menjadi jelas kata beliau, anna tadbir ala qismain, bahwa tadbir yaitu ngurusin dunia, ya singkatnya ngurusi dunia itu ada dua. Tadbirud dunya li dunya kama huwa halu ahli al-qati'ah al-yam al-ghafilin. Nah, yang pertama yang jelek, tadbirud dunya li dunya, yaitu mengurusin dunia untuk dunia lagi, bukan untuk keberuntungan akhirat. Nah, sebagaimana inilah keadaan orang-orang yang memutus hatinya dengan Allah, yang tercela dan orang yang lalai. Yang kedua, wa tadbiri dunya lil akhirah, yaitu ngurusin dunia untuk akhirat. Kahalis sahabah al-akramin wa salafas salihin. Nah, sebagaimana ini merupakan keadaan daripada para sahabat yang mulia dan para salaf yang saleh, ya ridwanullahi taala alaihim ajmain. Semoga Allah taala meridai mereka. Wa ja'alana mimman iktada bihim amin. Bal alfa amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya telah hatam ini kitab Tajul Arus. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya kita mempelajari, kita berusaha memahami dan mengamalkan kalam daripada Imam Ibn Athaillah Sakandari, ya sebagaimana beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dicintai, hamba yang didekatkan dengan Allah, hamba yang dikenalkan dengan Allah, hamba yang dibuka pintu ma'rifatnya kepada Allah, dibuka hatinya untuk cinta dengan Allah, sehingga kita memohon kepada Allah ya dengan barakah khatmul kitab Tajul Arus ini di hadapan mereka para aulia Al-Habib Abdul Qadir Syekh Maulana Ishaq Habib Idrus Habib Ali Habib Abdul Qadir Hasan Gudban. Semoga Allah taala menjadikan kita seperti beliau, menjadikan kita kelompok beliau, sehingga kelak di akhirat dikumpulkan dengan beliau karena sebab kebersihan hati kita di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.